Selanjutnya, ada kolaborasi data di Google Sheets. Yang pertama, konsep kolaborasi dalam Google Sheets. Google Sheets adalah platform yang memungkinkan beberapa pengguna bekerja sama bersamaan dalam satu dokumen secara real-time. Ini sangat efektif dalam lingkungan kerja dan pendidikan karena meningkatkan produktivitas dan transparansi sebuah data. Manfaat kolaborasi di Google Sheets. Yang pertama ada edit real-time. Setiap perubahan langsung terlihat oleh seluruh tim tanpa konflik versi. Yang kedua ada komentar dan diskusi. Memberi umpan balik langsung di sel dengan notifikasi otomatis. Yang ketiga, ada izin akses fleksibel. Atur peran pengguna sebagai viewer, commenter, atau editor untuk menjaga keamanan data. Yang keempat, ada riwayat versi. Melacak perubahan dan memulihkan versi sebelumnya jika terjadi suatu kesalahan. Yang terakhir, ada integrasi Google Workspace, memudahkan koordinasi dengan Google Drive, Forms, dan Docs. Selanjutnya ada fitur utama untuk kolaborasi di Google Sheets. Yang pertama, ada berbagi dokumen. Atur akses sebagai viewer, komentar, atau editor. Yang kedua, ada riwayat versi. Lacak dan pulihkan perubahan sebelumnya. Yang ketiga, ada komentar dan tugas. Tambah komentar dan tugas ke anggota tim dengan notifikasi otomatis. Yang keempat, ada chat real time. Komunikasi langsung saat bekerja di dokumen yang sama. Dan yang kelima, itu ada notifikasi perubahan. Dapatkan email saat ada pembaruan tertentu. Yang keempat, contoh penggunaan kolaborasi Google Sheets dalam tim. Yang pertama ada pengelolaan proyek tim, yaitu setiap anggota tim dapat mengisi bagian tertentu dari jadwal atau to-do list proyek. Yang kedua ada pemimpin proyek bisa memantau perkembangan dan memberikan umpan balik langsung di dalam file. Yang kedua, itu ada laporan keuangan bersama. Untuk laporan keuangan bersama, ini anggota tim keuangan dapat memasukkan data transaksi secara kolaboratif, lalu supervisor bisa meninjau dan memberi komentar tanpa harus bertemu langsung. Yang ketiga, itu ada absensi dan kehadiran. Google Sheets bisa digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan atau peserta secara online. Setiap perubahan absensi dapat langsung dilihat oleh admin atau HR. Selanjutnya ada kesimpulan. Kolaborasi di Google Sheets memungkinkan tim bekerja lebih efisien dengan pengeditan real-time, fitur komentar, dan riwayat versi. Dengan pengaturan izin akses yang fleksibel, Google Sheets memastikan data dikelola dengan aman dan akurat. Platform ini sangat cocok untuk organisasi, lembaga pendidikan, dan individu yang membutuhkan alat pengolahan data yang kolaboratif dan mudah digunakan. Selanjutnya ada visualisasi data dengan grafik dan table pivot. Visualisasi data adalah representasi grafis dari data yang memungkinkan pengguna untuk memahami dan menganalisis informasi dengan lebih mudah. Dengan menggunakan grafik dan tabel pivot, pengguna dapat menggambarkan tren, pola, dan hubungan dalam data. Visualisasi data adalah alat yang sangat berharga dalam analisis data. Dengan menyajikan informasi secara visual, Anda dapat meningkatkan pemahaman, mendukung pengambilan keputusan, dan menyampaikan cerita di balik data, memahami prinsip-prinsip dasar, dan memilih alat yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan grafik dalam konteks visualisasi data. Yang pertama, ada grafik batang. Contoh penggunaan, menampilkan penjualan produk per kategori. Deskripsi, grafik batang dapat digunakan untuk membandingkan total penjualan beberapa produk dalam kategori yang berbeda. Yang kedua, data. Misalnya, kategori produk seperti elektronik, pakaian, dan makanan dengan total penjualan dalam 1 bulan. Yang kedua, grafik garis. Contoh penggunaan, menggambarkan tren penjualan bulanan. Deskripsi, grafik garis digunakan untuk menunjukkan perubahan penjualan dari waktu ke waktu, ideal untuk analisis tren. Dan datanya, jumlah penjualan setiap bulan selama 1 tahun, di mana sumbu X mewakili bulan dan sumbu Y mewakili total penjualan. Yang ketiga ada grafik pie. Contoh penggunaan, proporsi penjualan berdasarkan kategori. Deskripsinya, grafik pie dapat digunakan untuk menunjukkan proporsi masing-masing kategori dalam total penjualan. Yang kedua ada data. Kategori produk seperti elektronik, pakaian, dan makanan dengan persentase masing-masing terhadap total penjualan. Yang keempat ada scatter plot. Contoh penggunaan, menganalisis hubungan antara harga dan penjualan. Deskripsinya, scatter plot membantu menunjukkan hubungan antara dua variabel seperti harga produk dan jumlah unit yang terjual. Selanjutnya ada data. Setiap titik
mewakili produk dengan harga sumbu X dan jumlah penjualan pada sumbu Y. Selanjutnya ada diagram peta. Contoh penggunaan, menampilkan penjualan berdasarkan wilayah. Deskripsi, diagram peta menunjukkan data berdasarkan lokasi geografis, membantu memahami di mana penjualan terbaik terjadi. Data, total penjualan berdasarkan provinsi atau kota dengan warna atau ukuran titik yang menunjukkan volume penjualan. Yang keenam ada grafik area. Contoh penggunaannya, menampilkan total pendapatan dari beberapa sumber. Deskripsinya, grafik area dapat digunakan untuk menunjukkan kontribusi beberapa sumber pendapatan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah data. Pendapatan dari berbagai sumber seperti penjualan, iklan, dan layanan selama beberapa tahun. Selanjutnya kita akan membahas apa itu table pivot. Table pivot adalah alat analisis data yang digunakan untuk merangkum, menganalisis, dan mengeksplorasi data dalam format yang lebih mudah dipahami. Tabel ini memungkinkan pengguna untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang ringkas dan juga terorganisir, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Cara kerja table pivot. Table pivot bekerja dengan mengambil data dari sumber, seperti lembar kerja spreadsheet, dan kemudian mengatur data tersebut dalam format yang lebih terstruktur. Ini ada beberapa tipe yang bisa Anda pilih. Silahkan dibaca untuk penjelasan lebih lengkapnya. Selanjutnya ada beberapa contoh praktikal penggunaan Google Sheets. Yang pertama, pengolahan anggaran pribadi. Kolom, tanggal, kategori, deskripsi, pengeluaran, pemasukan. Fungsinya, gunakan rumus seperti sum untuk menghitung total pengeluaran dan pemasukan bulanan. Yang kedua ada daftar inventaris. Kolom, nama barang, kategori, jumlah, lokasi, tanggal pembelian. Fungsinya menggunakan count if untuk menghitung jumlah barang berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga ada jadwal kegiatan. Kolomnya ada tanggal, waktu, kegiatan, lokasi, dan peserta. Fungsinya gunakan filter untuk menampilkan kegiatan berdasarkan tanggal tertentu. Yang keempat ada pelacakan proyek. Kolomnya ada nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, status, dan penanggung jawab. Fungsinya gunakan if untuk menandai status proyek, apakah selesai atau belum, berdasarkan tanggal. Yang kelima ada survei dan kuesioner. Kolomnya ada nama responden, pertanyaan 1, pertanyaan 2, nilai rata-rata. Fungsinya gunakan average untuk menghitung nilai rata-rata dari hasil survei. Yang keenam ada analisis data penjualan. Kolomnya ada tanggal, nama produk, jumlah terjual, harga satuan, total penjualan. Fungsinya gunakan sum product untuk menghitung total penjualan berdasarkan jumlah dan harga. Tips umum, penggunaan grafik. Visualisasikan data dengan grafik untuk analisis yang lebih mudah. Selanjutnya ada rangkuman dan kesimpulan. Visualisasi data adalah alat yang berharga dalam analisis data. Dengan menyajikan informasi secara visual, Anda dapat meningkatkan pemahaman, mendukung pengambilan keputusan, dan menyampaikan cerita di balik data. Memahami prinsip-prinsip dasar dan memilih alat yang lebih tepat adalah langkah awal untuk menjadi ahli dalam visualisasi data. Dengan kemampuan table pivot untuk merangkum dan menganalisis data dengan cara yang fleksibel, table pivot memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Menggunakan grafik yang tepat dapat membantu menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan efektif. Setiap jenis grafik memiliki keunggulannya masing-masing, jadi penting untuk memilih jenis yang paling sesuai dengan data yang ingin disampaikan. Sekian untuk materi kali ini, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.